Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Makin banyak ilmu, makin banyak amal, makin tawadu. Tak suka menjengkali orang. Bila dirimu ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, batolor satu ribut sekampung. Udah tak membantu, udah tak menolong, udah tak panitia, protes nomor satu. Nah ini makanya Pak, jujur, saya pribadi Bapak Ibu, syukurlah punya istri yang cerewet Ustaz, gara-gara ibadah kita. Nggak usah bohong kita. Ceramahnya kita garang, di mimbar, tegakkan salat berjamaah. Di rumah merepek bini itu, berangkat. Baca ayat kursi. Kalau dibaca pakai murattal, dia nggak bangun, lebih enak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini enggak, biar keluar setannya, takut-takut di setannya di telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh jajaran pengurus PKI Masjid yang patut saya muliakan, para asatidz yang hadir malam ini yang patut saya hormati dan kita muliakan, anak-anak kami yang kami cintai, segenap panitia yang patut kita hargai. Alasannya kenapa? Karena hari ini membuat acara sebesar malam ini sulit kita untuk melaksanakan jadi panitia, tapi banyak kita hanya pandai mengkoreksi panitia. Saya ulangi, banyak hari ini kita tak mau ditunjuk jadi panitia, tapi ketika terjadi acara kita suka memprotes yang dibuat panitia. Yang kurang ini, yang kurang itu, kok begini, kok dibuat begini. Terakhir ditunjuk dia tak mau jadi panitia. Bapaklah panitia, nggak tahan aku itu, nggak pandai-pandai aku itu. Kerjanya tukang menyalahkan aja. Jadi mudah-mudahan mari kita sama-sama kita hormati dan kita hargai pejuang-pejuang anak-anak remaja di masjid kita ini. Mudah-mudahan mereka lah nanti pengganti kita kalau sudah kita tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sejarah Isra wal Mi'raj Allah awali dengan kalimat tasbih. Dalam kitab Fathul Bayan fi Maqasidil Quran disebutkan kata-kata tasbih ta'ziman liqudratih. Maknanya apa? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya terhadap hambanya. Kata kuncinya, tak boleh kita menunjuk kekuasaan kita terhadap manusia karena kita sama di hadapan Allah. Tapi Isra wal Mi'raj ta'ziman liqudratih. Kutunjukkan kekuasaanku terhadap umatku, kutunjukkan sombongku terhadap hambaku. Layaklah orang yang paling kucintai dengan kalimat subhana yang di depannya bi'abdi, tidak lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa Pak? Jangan sombong jadi orang kalau sama-sama manusia. Orang sekarang banyak kalimatnya anania. Apa makna anania? Ana artinya saya. Anania, kalau enggak karena aku enggak jadi masjid ini. Kalau enggak karena aku enggak jadi acara ini. Kalau enggak karena aku ustadznya tak enak ceramah ini.
Ananiyah, hancur hanya seketika. Kalau enggak karena aku anggota dewan, enggak bagus jalan Payagel ini. Kalau enggak aku bupati, mana jadi cermin-cermin ini? Rata semua. Begitu jadi bupati, masuk juga. Jangan sombong, bukan? Apa mau kita sombongkan? Kalau kata guru saya dengan kasar, ini walaupun kasar tapi maknanya keras. Diri kau ini si tai-tai dia. Jangan kau sombong. Semua kau kotoran. Yang buat kau mulia kan karena pakai sorban, dengan pakai sarung, pakai baju koko. Coba telanjang kau, bulat, tah kayak apa modelmu? Ini betul ini Bapak Ibu. Bila diri ingin dikenang, Bu, semailah benih. Semua nggak ada lagi hafal lagunya. Coba kalian dulu. Bang Jago. Sorry Bang Jago, ampun. Hafal. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Makin banyak ilmu, makin banyak amal, makin tawadu. Tak suka menjengkali orang. Bila dirimu ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, batolor satu ribut sekampung. Udah tak membantu, udah tak menolong, udah tak panitia, protes nomor 1. Gara-gara ayam betolor awak bangun siang. Ditengok di tempatnya cuma sebiji, tapi ributnya sekampung. Satu keluar. Tapi apa yang kau tengok? Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Banyak amalnya, banyak ilmunya, banyak infaknya, banyak wakafnya, santai orangnya, slow. Siapa yang berimpak ini, Pak? Entah siapa lah, yang penting ada yang berimpak. Oh, kalau yang kayak ayam, ada tahu kau, yang bantu panitia separuh dari kita itu. Ada tahu kalian separuh. Ini anggaran ini enggak kemana 20. Alhamdulillah dari kita 10 adalah. 10 lagi, entah dari mana itu orang itu. Kalau enggak kita bantu, siapa yang memperjuangkan agama ini? Oh, tapi disebutnya dia orangnya. Itulah ayam. Benar? Nah, maka jangan mau jadi ayam. Jadilah jadi penyu. Walaupun banyak telurnya, tapi tetap diam dia, ditutupnya pakai pasir. Yang tak bertelur, ayam yang bertelur 1, keriak kemana-mana. Jangan sombong. Karena orang sombong semua hancur. Siapa yang tak hancur? Namrud mengaku Tuhan di depan Ibrahim, hancur. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumal zalimin. Namrud ngomong sama Ibrahim, Ibrahim, ya, aku Tuhanmu. Oh, Ibrahim menjawab, Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Oh, Namrud sombongnya. Qala ana uhyi wa umiit. Aku juga Tuhan kayak Tuhanmu, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dalam kitab Safwatut Tafasir yang ditulis Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa Namrud mengaku Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tafsirnya adalah kalau suka dia nengok orang, dibiarkannya hidup. Kalau dia benci nengok orang, bunuh. Sekarang Namrud modern sudah ada di Indonesia. Kalau dia suka sama pendukungnya, bebas. Tapi yang tak mendukungnya, penjarakan. Namrud. Jangan heran, Al-Quran sudah cerita jauh-jauh hari. Ibrahim juga tak, Namrud tak mau kalah. Namrud, ya, kalau kau Tuhan, nah bilanglah. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib
fabuhitalladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wahai Namrus, ya, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau Tuhan, terbitkan matahari hari ini dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Tak bisa jawab Namrus. Maksudnya apa, Bu? Sesombong apapun manusia akan hancur. Apalagi, Bu? Fir'aun sombong karena kayaan. Pembantunya Masito. Nah ini, Bu, Masito itu bukan nama. Masito asal katanya wustun. Wustun artinya sisir. Masito tukang. Jadi siapa yang pengen anaknya buka salon, buat namanya Masito. Insya Allah, karena menyisir aja. Ijazah, makanya Ishaq Mi'raj nampak. Wa wajada rih thayyibah. Rasul mendapatkan bau yang harum. Ditanya, siapa ini? Ditanya, jawab Jibril. Inilah wanita yang istiqamah dalam hidupnya. Seorang pembantu tukang sisir anak Fir'aun. Jat ijazah kotat ustumin yadih. Ketika jatuh tangannya, ketika jatuh sisir dari tangannya, apa katanya? Halaka Fir'aun. Hancurlah kau Fir'aun. Ditanyanya, hei, kenapa kau bilang hancur Fir'aun? Karena Tuhan Fir'aun bukanlah dia, tapi Tuhanku dengan Tuhan Fir'aun sama, yaitu Allah. Maka jangan sombong. Siapa lagi, Bu? Orang pintar sombong, hancur. Orang miskin sombong, hancur. Sa'labah, Bu. Jadi kalau ada orang miskin di sini kereak, Sa'labah itu. Udah kereak, kereta belum lunas, dicopot BK-nya. Ngeber-ngeber, itu Sa'labah. Wah, hati Sa'labah, sombong, miskin. Ya, dah, itu masih ta'ziman li qudrati. Allah tunjukkan keagungan. Maka tak boleh sombong. Semua orang sombong hancur. Jadi Bapak Ibu, ketika itu saya ngadu, Ustaz, ya, macam mana lah caranya Ustaz biar jangan sombong dalam hatiku ini? Biar jangan ada angkuh. Jawab guru saya, anggaplah dirimu si tai-tai. Mak sakit kali hatiku, Pak. Ya Allah Rabbi, aku Ustaz dibilang guru, aku si tai-tai. Apa maknanya? Coba, di mana yang tepat? Ayo, anak-anak Ustaz, ayo. Yang ahli tai jawab ini. Ketombe, kepala betai namanya ketombe. Hidung betai namanya upil. Yang ahli tai jawab. Jangan kumal, itulah keahlianmu. Coba. Kuping betai namanya kopo. Kalau tungkik berair, ya. Gigi betai namanya jigong. Yang makan keluar jadi apa mau disombongkan? Jadi kalau ada di sini orang kaya sombong, orang kaya si tai. Kalau ada pejabat sombong, pejabat si tai. Kalau ada ustaz sombong, ustaz. Nah, kejam kali zaman. Ustaz pun dibilangnya tai. Aku cuma mancing aja nya. Jawabnya langsung ngegas tai. Tapi mohon maaf, dah. Barulah Allah lanjutkan. Linuriyah itu maknanya apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Mohon maaf. Begitu mohon maaf diperjalankan ketika dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, jawabannya terhenti. Apa? Allah tunjukkan kuasanya terhadap hambanya. Ayat selanjutnya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. 2. Bapak Ibu mohon maaf, saya baru baca kitab Al-Atlas fil Masajid. Ahmad bin Haikal menyebutkan masjid fungsinya 3 yang rusak hari ini. Pertama, fungsi masjid tidak hanya untuk ibadah, tapi jadikan siar agama. Momentum kita hari ini jadikan siar. Mohon maaf Pak BKM, buat kegiatan-kegiatan remaja di masjid. Banyak hari di masjid, tak banyak kegiatannya. Papum. Maka termaksud FKSM ini kegiatan rutin. Jangan mau awak mohon maaf hancur anak-anak ini. Ajak ke masjid, sorong dia. Kemana kau? Ke masjid, Wak. Apa kegiatan? Habis maghrib ngaji, Wak. Saya pernah Bapak Ibu, datang aku diundang BKM. Ustaz, bisa ngajar ngaji, Ustaz? Bisa. Kapan, Wak? Habis maghrib ke Isya. Datang aku, habis maghrib ke Isya. Jumpa BKM, jumpa anak tuh. Mana orangnya? Jumpa anak nih. Pulang aja Pak Ustaz, nggak ada orangnya. Disuruhnya aku pulang. Betul Pak, enggak. Sekarang Bu, Ustaz yang mencari murid. Dulu Allah, murid yang mencari di mana Ustaz. Biar tahu ini. Disiapkan BKM maghrib mengaji. Belum tentu ada muridnya di komplek ini.
gratis. Tapi tak mau orang memakmurkan masjid. Yang kedua Bu, Muhammad, perempuan dulu dilarang masuk masjid karena orang Arab itu tinggi seksualnya. Kalau ibu udah aman sekarang, nggak ada yang menggoda ibu. Coba pandang dulu muka ibu, siapa yang menggoda? Masuk aja, masuk. Betul Pak, jangan menggoda. Awak pun takut dari jauh. Siapa ini, ngeri kali muka awak. Orang Arab pantang silat jadi, diperkosa, bunuh, mati. Sekarang siapa yang memperkosa ibu? Muhammad bin aman. Aman. Apa enggak aman? Dari jauh udah bawa Dewi Tunjung. Wah ini udah wah ini. Kenapa? Biasanya bawa gini, wak seri. Ada wak seri sini Bu? Ada. Serius lah Bu. Pertama Bu, tolong kegiatan. Makanya ada remaja. Yang kedua, isi dengan kajian. Nah, ini pula. Nah, makanya Masjid Sukamaju ini Bapak Ibu aktif. Malam Seninnya ada, Minggu paginya ada, kegiatan Ba'da Isya ada, rame. Sekarang mohon maaf Pak BKM, dibuat pengajian, banyak orang protes. Banyak kali ngajinya, dia yang protes. Sikit-sikit ngaji, sikit-sikit ngaji, sikit-sikit ngaji. Allahu Akbar. Ditanya berapa kali pengajian Pak di masjid? 4 kali. Banyak kali Pak, janganlah pening loh, pening. Itulah hantu umat ini. Senin udah ngaji, Selasa udah ngaji, Rabu udah ngaji, ngaji aja ngaji. Yang lain lah apa? Oh, kalau di kampung-kampung dulu di sini masjid nih, latihan marhaban pun di sini. Oh, kalau sekarang nggak ada lagi. Mana ada lagi? Maka tolong Pak, fungsi masjid. Maka Nabi Muhammad tengok, ketika sampai di Kuba, disambut anak-anak. Allahu Akbar. Disambut apa? Tala'al badru alaina. Sampai siap masjid Kuba, sholat Jumat dipardukan pertama dalam sejarah. Anak-anak yang keluar kiri kanan pakai burdah. Berapa anak-anak dalam riwayat disebutkan 50 anak-anak kiri kanan berdiri dengan menyambut mengangkat suara. Tala'al badru alaina. Kenapa? Karena fungsi masjid menyatukan kita. Ini yang ketiga. Fungsi masjid menyatukan kita. Jadi kalau ada orang berpecah di masjid, berarti tak berhasil kita bangun masjid di kampung sendiri. Kalau bahasa saya, banyak kita mampu membangun masjid, fisiknya sanggup kita bangun, tapi orangnya tak sanggup kita bangun. Oh, waktu pembangunan kompak. Nah, saya pribadi sudah saya rasakan itu. Waktu bangun masjid, akulah tukang halo-halo yang pakai keranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas timpahnya, mudah-mudahan sudah walafiat. Terima kasih Bapak yang mobil Avanza BK 112 BM, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah kerja aku dulu pakai keranjang. Terima kasih Pak. Kadang-kadang mau ditampakkannya orang gopek, ciu, beginikan juga masuk. Tapi sedihnya, jadi masjid tuh nggak ada yang masuk ke dalam. Mohon maaf ini Pak. Mudah-mudahan, mohon maaf ya, mungkin komplek inilah yang kompleknya begini besar masjidnya. Tapi belum tentu sebanyak ini orangnya masuk dalam masjid. Kenapa Pak BKM? Pak Haji kenal Pak kan? Tahun semalam saya juga ngisi di sini. Ba'da Isya, tak sebegini ramenya. Sini juga aku, mana jamaahnya? Saya minta Pak, saya ada 2 jadwal. Saya habis kori langsung ceramah. Siap Ustaz. Yang penting Ustaz bisa langsung. Mohon maaf, tak serami. Makanya tahu aku Pak. Salah undang ibu, salah undang. Mohon maaf Ustaz Sariman. Udah 2 kali aku di sini. Makanya nggak bisa bocor-bocor. Udah tahu, aku udah tahu. Allah rame. Tolonglah Bu, maaf ya, ramekanlah. Macam mana pun sedih kita Bapak Ibu, sedih. Masjid itu sekarang. Apa kata Nabi? Al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid akan terasa aneh. Di mana anehnya? Sanggup kau bangun masjid, gharibun fima baina qaumil la yusalluna fihi. Tapi tak ada orang solat di masjid itu. Aneh. Waktu musalla membara kau ingin punya masjid. Ketika jadi masjid, membara kau tak pernah ke masjid. Kenapa? Merajuk. Penyakit pertama merajuk. Sanggup pula dia keluar dari komplek ini, solat di sana, ke depan sana solat. Mudah-mudahan yang datang malam ini begitu orangnya taubat. Mulai besok solat di sini Pak. Berdosa Bapak Ibu makmurkan masjid orang, masjid sendiri ditinggalkan. Pakai
Rekam pula ini kan. Aneh nggak? Aneh lah bu. Sanggup laki bini pakai sholat keluar dari gerbang, sapam aja bingung. Aneh wah, kenapa? Bisa pula sholat di depan sana dia, padahal masjid di sini. Berarti sanggup kau mulia di kampung orang, di kampung sendiri kau hinakan. Betul bu? Masuklah bu, masuk. Minta tolong aku pak, minta tolong. Allah Akbar, ngeri kita ini. Sumpah nggak ada orangnya bapak ibu, waktu sendiri aja. Apalagi kayak gini masjidnya, menggema miknya nih, bagus soundnya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tukang ajan itu pun takut, nggak siapa? Kenapa pak? Ada yang jawab, oh itu bukan orang, itu menggema. Masjid Aqsa, Pak. Saya baru baca kitab tadi cuma 2 baris, mau menangis kita Pak. Masjid Aqsa yang dibangun Nabi Sulaiman dengan ayahnya Nabi Daud sekarang dimiliki Israel. Alasannya cuma 2 kata beliau. Kenapa? Karena kita tak pernah kompak kuat dalam masjid. Makanya orang-orang Israel dengan orang Indonesia beda. Di Palestina anak-anak ke masjid ditembak Israel. Berdiri orang Israel pakai senjata, seragam hitam. Pakailah anak-anak penghafal Quran ditembak. Mati. Lalu apa jawabannya? Allahu Akbar. Apa kata beliau? Memang Palestina dikuasai Israel, tapi ada orang Islam lebih kejam dari Israel. Apa contohnya? Anak-anak ke masjid, bahkan bukan dibunuh nyawanya, dibunuh mentalnya. Ketika anak ini kita marahi ke masjid, anak ini takut nengok waktu, tak jadi ke masjid. Ada waktu ngeri ini. Kenapa? Aku dah kena aku semalam. Main fisik gua aneh, main gini-gini aja nih. Jujur jujur kalian, jujur. Ada uak-uak di masjid ini suka musir anak-anak. Ada, kau jawab. Ada. Ngaku. Ada. Kata uak itu. Kau tengok dulu. Ada. Datang dia. Jangan tunjuk bibirnya. Orang Israel Bapak, saya pernah nanya kawan saya, Ustaz ya, kenapa ya orang Israel itu anak-anak yang pertama dibunuh, ditembaki? Jawaban dia indah Bu. Tahu Ustaz, liciknya orang Yahudi ini. Tahu Ustaz, kenapa? Kalau orang tuanya yang dibunuh duluan, anaknya bisa dewasa balas dendam. Tapi kalau anaknya yang mati duluan, habis bibitnya nggak ada pelanjut. Tapi kuasa Allah dalam sejarah, wanita-wanita Palestina melahirkan subur rata-rata banyak yang kembar. Makanya nggak habis-habis, ditembak, puah, mati. Lahir lagi besok, ada lagi. 2 tahun, 3 tahun, hafal Quran, puah, jadi. Jangan dekatkan. Semalam baru patah lagi kursi aku ceramah, patah, kita habis. Untung gak dipotong honorku. Bunyi. Boya minta tolong masjid. Makanya apa bentuk masjid? Masjid isim makan, dari asal mufradnya sajadah. Sajadah artinya sujud. Masjid tempat sujud. Maka jangan tunjukkan sombongmu di hadapan Allah. Bisa-bisa telapak tukang beca yang sujud di atas telapak itu adalah bupati. Tak pernah bupati ngomong kalau masuk masjid. Kaki siapa di sini? Kaki siapa? Nggak tahu aku Pak. Kocium. Ini nampaknya orang bengkel ini Pak. Kenapa? Bau oli. Mau bau oli. Di sini nggak ada. Makanya jangan sombong. Bisa-bisa juga Bapak Ibu kening awak kadang-kadang mohon maaf lebih hina daripada yang dipandang orang. Di mana bukti nampak kita tak sombong ketika sholat? Rata semua. Maka minta tolong Pak, rendahkan hati kita ketika masuk masjid.
Jangan bertengkar. Apalagi yang kita pertengkarkan ibadah. Yang lucunya, dia tak sholat di masjid, tapi mati minta disolatkan di masjid ini. Ada begitu. Kenapa? Aku kalau masih dia pengurus, tak akan mau, aku dia tahu nggak akan mau. Aku orang lama di sini, orang lama dia tahu. Dulu masjid ini dia tahu kok, kami yang bangunin dulu, kami dari nol dia tahu. Ini semua pendatang, ini pendatang, Saryaman, pendatang, ini pendatang. Nggak ada itu. Kita macam dijengkali kita. Oh, kompornya itu dia tahu, jengkali harus kuat. Begitu mati waktu disolatkan, yang menyolatkannya musuhnya, memandikannya musuhnya, dibukanya kain kafan, dihajar, mati juga kau kan. Waktu hidup kau ngelak-ngelak kau di masjid, biar tahu kau, aku juga nyolatkan kau. Datang sebelah, gas, kau pun ngelaga-laga kau. Udah mati pula minta gas lagi wak. Jangan sombong. Ustadz kalau sombong, siapa yang memanggil kita kalau tak jamaah? Macam mana pun tinggi ilmumu, kalau tak rendah hatimu, tak ada orang makaimu. Jangan sombong. Maka selalu sampaikan, syukurlah maaf. Jarang Ustadz Hendro, Ustadz mau dengar penceramah. Maka dari banyak kali Ustadz. Bukan karena mereka menunjukkan tak punya jadwal, tapi menunjukkan melatih jadi pendengar. Yang payah Ustadz jadi pendengar, karena suka tukang cakap. Aku udah pernah kurasakan waktu corona jadi pendengar. Memang ngantuk kali kalau nggak cocok ngantuk. Main Ustadz nggak main. Itu menunjukkan melatih diri. Jangan sombong. Ya, maka saya diajari guru saya Ustadz. Mohon maaf Ustadz ya. Diajari guru saya, Bil, ya Ustaz, kalau bisa kau 2 bulan sekali, kau kosongkan Jumatmu 1. Alhamdulillah, saya usahakan Ustaz. Saya usahakan Ustaz Hendro, dalam 2 bulan, saya kosongkan 1. Biar jadi pendengar. Memang berat. Kadang-kadang dapat tukang khotibnya, pelan suaranya, oyong. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku udah mulai nguap. Harga diriku Ustaz, mati laki. Ku tahan juga, datang sebelah, lepas saja Ustaz, diam lawak gue bilang. Itu kadang-kadang ada pula Ustaz luar biasa, ilmunya awak pun nggak ada apa-apanya rupanya, luar biasa khutbah Ustaz ya, tertata, singkat, padat, baca Qur'annya halus, mantap, tak ada apa-apanya rupanya. Di situ timbul ketawaduan. Maka mak belajar Ustaz, saya kadang-kadang mudah-mudahan jadi pendengar. Tak sanggup saya mendengarkan banyak begini, saya panggil guru Ustaz, awak jadi pendengar, selesai. Maka yang payah mengumpul-ngumpul jadi pendengar, apalagi lebih berilmu dari awak, nggak ada ceramahnya, mana ada isinya, nggak ada isinya nih, ketawa-ketawa, nggak ada ilmunya itu, dijelek-jelekkannya pun awak, aku juga yang diundang, waktu kosong, rendah hati, ya bu yo, jangan sombong. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut makna kesimpulan dari Isra wal Mi'raj adalah salat. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran yang ditulis Muhammad Fuad Abdul Baqi, kata-kata salat dalam Al-Quran ada beberapa kalimat. Salat, salatuka, salatihim, salawatin, musalla, musallin. 7 bentuk kalimat salat dalam Al-Quran. 1 Bu, dengar Bu, Pak. Tidak ada tujuan solat sebagai alat menjadi kaya. 1. Solat hanya mendatangkan rezeki, bukan harus kaya. Ayo nak, kita baca sama-sama. Ayo. Ada 8 kita minta dalam solat, tak ada minta kaya. Ayo. Rabbighfirli. Ayo, semangat. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Rabbil warhamni wahdini wa'afini. Pertama, Rabbighfirli, ampuni aku. Makanya ada hadis Nabi dari Ayub Al-Ansari bertanya, ya Rasulullah, rizqni, nasihati aku tapi singkat. Apa kata Nabi? Kalau kau solat, maka solatlah kau muwaddi. Apa makna muwaddi? Solatlah kau solat sebagai solat terakhir. Biar jangan main-main kau dalam solatmu. Itu pertama. Karena macam-macam orang sholat ada 4. Pertama, muwaddi, khusyuk, tak tahu dia gejala apa-apa. Ada orang pula sholatnya kusala, asal katanya kaslun, kusala,
bermalas-malasan, tak ada semangatnya karena tak ditengok orang. Ini penyakit kita juga ini Ustaz. Oh, kena lah kami nih. Kori kena lin. Kok lagi rame jamaahnya? Pakai lagu Dahwan. Soft. Rapat lawak, rapat. Udah rapat Ustaz, rapat wah. Macam mana rapat? Udah dipijak ya jentikku. Oh ya. Tak bisa rapat lagi. Udah dipijak waktu jentik kawan. Di mana bisa goyang lagi? Dah? Tarik wak. Ini penyakit kita. Kusala. Kalau rame jamaahnya, lain cara imamnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Senyap semua. Habis sholat minta nomor. Situlah kena kita. Ustaz, berapa nomor handphonenya? Jadi barang itu. Jadi. Ini penyakit kita ini Ustaz. Begitu Muhammad tak ramai jamaahnya. Allahu Akbar. Tarawih terakhir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rata suara itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, di samping mereng lehernya mendengarkan itu. Kita sama dengan saya Bapak Ibu. Saya alhamdulillah, syukurlah Ustaz, kita yang punya suara, mungkin itulah harga jual kita kalaupun tak ada ilmu awak. Mak aku bilang begini, Bil, syukurlah kau nak dikasih Allah karunia suara kau agak kuat. Karena itu harga jual. Oh ya mak, iya. Makanya jangan kau bedakan mau sikit mau rame orangnya dengar ceramahmu, jangan kau tunjukkan lemahmu, tetap semangat. Saya pernah Bu, mohon maaf, aku pernah ceramah Pak, 2 biji yang datang, 2 biji di Jalan Karakatau, 2 biji. Satu di sampingku, satu setengah tidur setengah ngantuk. Macam mana ceramah begitu? Di sampingku yang megang amplopku tidur pula. Macam mana? Kalau ku bangunin nampak kali aku biarkan juga lah. Kayak orang bodoh lah. Assalamualaikum. Nggak ada dinding kawanku, dinding. Warahmatullah. Waktu memang nengok muka aku tapi kosong isinya. Malas. Alhamdulillah. Usah kita sini semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Dah. Apa yang ketiga? Sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Apa ini sahun? Lalai. Nah ini makanya Pak, jujur, saya pribadi Bapak Ibu, syukurlah punya istri yang cerewet Ustaz gara-gara ibadah kita. Nggak usah bohong kita. Ceramahnya kita garang, di mimbar. Tegakkan salat berjamaah. Di rumah merepek bini itu. Berangkat. Ceramah garang kali, berangkat. Ceramah, salah. Handphone, gerak. Ngomong seharusnya kan Bu, laki-laki yang mengingatkan bininya sholat. Tapi nggak usah bohong Pak, realita hari ini banyak perempuan yang diambil alih menjadi laki-laki mengingatkan anak lakinya sholat. Betul Pak? Nah, bini bapak yang menjawab, betul. Cuma ibu pun kalau menyuruh bapak nih sholat, santun sedikit, pakai adab, akhlak. Jangan pakai kaki Bu, minta tolong sopan sedikit. Ini pakai kaki, ngot beho. Ngot beho. Tengok mukanya, agak rayu dia. Kabihum. Atau Bu, baca doa di kupingnya, tapi jangan kuat. Bagaimana datang hidayah? Atau baca doa di atasnya, Allah berikan ijabah. Ya Allah ya Tuhanku, lakiku ini luar biasa ya Allah. Payah kali dibangun ya Allah. Tolong kasih ya Allah hidayah. Udah gerak-gerak dia, diam dulu. Op.
baca ayat kursi. Kalau dibaca pakai murattal dia nggak bangun, lebih enak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini enggak, biar keluar setannya, takut-takut setannya di telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ta'khuzuhu sinatun wala naum. Makanya orang Arab tahu dia mana ayat ajab, mana ayat surga. Makanya dia nangis karena ngerti artinya. Kita nangis di belakang karena nengok orang nangis di samping kita. Perlu belajar itu. Dah, jangan lalai. Di mana lalainya, Bapak? Kenalah kita. Allahu Akbar. Handphone bunyi tengah malam, masih sanggup kita bangun ngangkat telepon dari siapa? Aku pun kena aku ini. Bangun, handphone terletak. Allahu Akbar. Janam 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 teri biha hoye janam kasam 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 teri biha hoye kasam ha 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 payah lobet baterainya angkatnya. Assalamualaikum. Oh ya terletak dua handphone wan. Handphone kedua bunyi lagi. Hare 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 tiriding 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 हमको दिल से हारे tiriding 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 अब जाने हम कहना कोई भी कलती जिगल मुश्किल बड़ा है. Assalamualaikum. Nggak tahu kau jam berapa ini. Mikir kau jam berapa. Tapi waktu aja sama Babi Muhammad. Tukang ajan Nabi itu bukan satu. Kita dalam sejarah hilang. Tukang ajan Nabi itu ada 4. 1, 2 di Madinah, 1 di Kuba, 1 di Masjidil Haram. Udah, yang di Madinah Bilal bin Rabah dengan Ibu Maktum atau dikenal dengan namanya Abdullah. Amr ibnu Ibu Maktum. 2, yang di Kuba Abu Mahzurah. Maka inilah muajinnya. Kenapa? Karena orang itu ajan dari hati. Bagaimana terpanggil orang dari suaranya. Maka minta tolong Pak BKM, siapa anak-anak remaja yang punya potensi, tolonglah mohon maaf seleksi. Apa gunanya anak-anak remaja punya potensi tapi tak pernah dikasih. Yang tua tolong tarik diri mulai malam hari ini. Kalau kita akan mati, pengganti kita di komplek ini anak-anak muda panitia hari ini. Tolong, makanya saya Bapak Muhammad, kami yang muda-muda ini bukan karena paten, karena sering terlatih. Kalau khutbah dulu saya kan, awak jaga masjid. Kalau nggak datang khutbah, BKM menunjuk awak. Silakan Ustaz. Oh, aku senang kali aku Ustaz. Cair tambahan. Awak mahasiswa mengharapkan jangan datang jadwal Jumat. Udah pakai sorban aku Bu. Nggak datang ustadznya, cocok kali, cocok. Jantungku tuh menggantikan lini. 1 menit lagi mau ajan. Assalamualaikum. Hilang proyek, ku pikir datang ustadznya dari belakang. Oh, kalau Dil, nggak datang ustadznya. Jadi macam mana Wak? Kau lah naik. Aduh Wak, siapa lagi? Bersini kau belajar. Ya Wak ya. Nah ya laku. Nggak datang pengajian. Baru ngabari ustadznya tak datang. Jadi macam mana Wak? Kau siapkan bahan kau. Nanti habis bisa kau pengajian. Alhamdulillah. Inilah hasilnya. Bukan karena patennya, karena kebiasaannya. Ada anak-anak nih Bu, pintar dia, tapi tak ada mentalnya. Gemetar kaki. Innallah malaikatahu. So keringatan. Innallah malaikatahu. Datang ayahnya, dipegangnya betisnya. Sebelah pula innallah. Terpaksa dipegang dua-dua. Terakhir yang goyang adalah badan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, macam tadi udah santai, Pak. Pak BKM. Tadi kemudian ada dia. Pak Ibu, terima kasih banyak atas semua bantuan. Udah santai anak remaja tadi. Mungkin udah biasa dia kata sambutan. Pakai enak dia. Biasanya pakai alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya salah bawa kertas dia. Kertas yang ditulisnya tinggal di meja. Alhamdulillah. Datang anak nih, turun aja kau. Alhamdulillah.
Turun ya alhamdulillah turun. Pak, minta tolong Pak BKM. Kalau bisa Pak, kalau Bilal ambil 20 atau 10 qori, 10 lagi anak remaja. Kan enak Pak. Makmur masjid. Anak-anak tengok anak-anak remaja ini. Panggil yang muda-muda di sini. Masukkan aja. Bilal tarawih. Subhana malikil ma'bud. Subhana malikil mawjud. Subhana malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Anak muda. Ini pula subhana malikil ma'bud. Subhana malikil mawjud. Qadir. Anak ini pun oleh. Ada yang paling jijak, kayak Tarjan dibuatnya tarawih itu. Enak ya, gantikan waktu. Yang muda-muda ini, kalian lah anak remaja. Kalau yang aliyah, yang ngerti baca Quran, seleksi. Tadarus nanti masukkan orang itu. Tapi yang paling pala kuning orang sekarang, anak remaja yang tadarus, tapi yang makan kue orang tuanya. Tolonglah Pak sadar kita Pak. Orang tuh yang krek-krek, wah tuh ngam. Bagilah Pak, kau ngaji aja, kau ngaji, kau ngaji. Disuruh orang ngaji, dia ngunyah sendiri. Mana boleh kayak gitu. Nah, sholat. Yang ketiga, ini pula ada pula orang sholat tak berbekas nikmat. Itulah dia. Tadi sholatnya adalah tak tenang. Yang kedua sholatnya adalah tak tepat waktu, lalai. Yang ketiga sholatnya berhelai. Yang keempat sholatnya tak berbekas. Rajin sholat waktu, rajin, tapi perbuatan buruknya tak tinggal. Ada? Apa penyebabnya Bu? Pertama, isti'azal, buru-buru. Al-Quran surah Toha sebagai dalilnya. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Wastabir, bersabar kau melakukannya, jangan buru-buru. Di sini Pak berapa rakaat tarawih Pak? Lupa saya. Berapa sini tarawih Pak? 11. Apa mau diburu-buru? Minta tolong Pak BKM, jangan pernah kami disuruh cepat-cepat. Mohon maaf Ustaz buat. Kadang-kadang kita yang ditekan BKM. Udah kena aku. Gitu masuk, BKM manggil. Ustaz tinggal di mana Ustaz? Di Johor. Gini aja, mau cerita Ustaz. Gini Ustaz. Tempat kita ini kan 23. Biasanya selesai jam tengah 10. Kalau bisa Ustaz agak cepat sedikit. Gas aja, gas. BKM ini jangan segan-segan Pak. Gigi berapa Pak? Jangan begigi. Berarti metik. Tak begigi. Gitu Ustaz. Apa enggak? Sholat tercepat di dunia sampai hari ini masih orang Indonesia. 23 rakaat diselesaikan 7 menit. Macam mana? 7 menit. Kurasa kolor waktu pun sampai jatuh ke bawah. Allah. Matilah aku ini. Allah. Bu, jujur Ibu. Nikmatkah sholat buru-buru? Tolong dengarkan ini Pak. Jadi sini kan banyak qori, banyak ustaz, santai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak dia. Jangan pula lambat kayak qori, jangan juga. Orang pikirkan di belakang belum makan malam, cuman minum teh manis. Waktu kawan ini bergaya. Teruskan sof. Buatkan sof. Wah di belakang. Kau aja depan. Nah, aku mau cabut aku. Cabut waktu. Aku udah pernah nampak pura-pura kamar mandi waktu. Ketahuan. Ngapain wak? Nggak tahan Ustaz. Lah. Jadi kok balik, bisa kacau kali mamanya, goyang. Saya termasuk adinda muarif ini puasa Enro, seringlah duduk sama, ngopi sama. Alhamdulillah, saya paling suka, walaupun doa saya cuma itu Pak. Nggak bohong, ya Allah jumpakan sama qori-qori nasional. Merinding saya. 2 hari yang lewat ada Nantu Manggor. Tadi pagi Ustaz Novandra. Hari ini qori terbaik provinsi juga ini Pak. Alhamdulillah, kalau begini baca Qurannya, siapa yang nggak nyaman menjadi makmum? Siapa enggaknya? Enak. Mohon maaf Pak BKM, jangan takut rugi.
Bantulah kori-kori. Nggak mahal-mahal kali orangnya. Celi coret. Kalau Bilal celi, cepet limpul. Nikmat. Ini kadang-kadang terbalik. Uang masjid 40 juta. Tapi orang-orang di masjid tak profesional. Banyak sekarang masjid paten programnya. Ustaz, ya, kita kan nggak ada yang bagus suaranya di sini. Oke, tolong cari yang habis-habis. Tolong cari yang kori-kori. Dakwah imam tarawih masukkan. Per malam kita kasih 2. Mak, berapa anggarannya? Kalau sekian dalam satu malam 20 juta. Dari aku Pak 20 juta. Cari 10 lagi. Itu baru masjid. Maka sekarang makmurkan masjid. Jangan berharap makmur dari uang masjid. Tapi yang betul uangmu yang memakmurkan masjid. Saya ulangi lagi. Jangan pernah berharap makmur dari masjid. Tapi uang kita yang harus kita makmurkan ke masjid. Ada beberapa daerah sini, daerah Gaperta Pak, itu imamnya qori, penceramah saya. Banyak. Allah, awak pun jadi makmum. Allah kayak di Mekah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Cuman yang anehnya, duluan aku ruku belum habis suara waktu. Lambat pun jangan. Saya sering kena kori, sering kali kena. Karena banyak kon-kon kori dipakainya ke MTQ, betul. Allahu akbar. Karena ngambil napas kori, Bu, tarik, tahan di perut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tengok yang di samping waktu. Pasti oyong terbuka sikit mulutnya, kosong pandangan maya. Perhatikan. Hampir mau jatuh waktu. Kencang pun jangan. Maaf, ya Allah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna ilmah amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Oh, saya sudah pernah begitu. Karena buru-buru, maka Bu, Pak, kalau ada imam yang salah, jangan langsung ditegur. Berikan kesempatan berpikir. Ini enggak, subhanallah. Bingung imam tuh, apalagi nih ya? Langsung dia, subhanallah. Allahu akbar. Jangan dulu ya. Zikir, ya dah, tak boleh lama-lama, tak boleh buru-buru. Yang boleh lama dalam gerakan sholat cuma 2, Bu. Pertama ruku, yang kedua sujud. Tapi kata Nabi, yuhaffif. Apa muhaffif? Ringankan sholatmu ketika berjamaah. Maka kalau kita jadi imam, jangan lama-lama kali, karena kata Nabi ringankan. Aku dah pernah kena Bapak Ibu, lama kali ustaz ni ruku, betul, sampai tak tertarik urat-urat sarafku di sini. Pernah kurasakan itu Pak. Aku gemuk, aku enggak. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Belum naik, udah aku baca 3 kali, udah tertarik bitisku ini. Mulai berkunang-kunang mata aku, ya Allah. Kok oyong ini. Nampaknya naik kolesterolnya, kok oyong. Belum bangkit juga, udah mulai tertarik betisku, matilah aku. Terakhir kualihkanlah, tak ada lagi kerjaan, ku tengoklah jempol waktu sebelah kanan. Panjang kali kuku ini belum potong.
belum bangkit juga. Ku tengok sebelah kiri, uak tu pun nengok aku, tengok-tengokan. Tahu. Yang kedua, lamakan sujud. Ini kenyataan nyata, kejadian nyata. Ini mohon maaf, tak bohong apa ini. Mohon maaf ini Ustaz. Kadang-kadang kita ini banyak yang begitu Ustaz. Saya selalu nasihat guru saya, almarhum Sahdin Al-Azhar Lubis. Kata dia, Dil, ya Ustaz, kalau bisa kau nanti adinda, kalau ceramah, jangan yang bukan kejadian kita jadikan bahan diri kita menjadi kebohongan. Orang tertawa semua, ternyata dusta, bukan kejadianmu. Kau yang menanggung dosa jamaah. Maka rata-rata Bapak Ibu yang kuceritakan yang nyata dalam kehidupanku. Jadi rata-rata Pak, di sana beda imam, beda penceramah, khutbah. Saya khutbah waktu imam. Sujud terakhir lama betul. Lama betul. Aku ya Allah Rabbi. Kenapa kayak gini lama kawan ya Allah. Udah sakit jidatku, terakhir bangkit aku. Kuberanikan Bu, karena ada hadis arba'in, tinggalkan keraguanmu, dahulukan keyakinanmu. Itu hadisnya. Oh, yakin aku yang pekain. Tak mungkin wah ini belum bangkit. Aku yang enggak dengerin. Bangkit aku duluan. Bangkit, kuberanikan. Allah. Ku tengok sebelah kanan belum ada yang naik. Masih sujud. Sujud. Ku tengok kiri. Masih sujud semua. Balik aku sujud. Allahu Akbar. Yang sebelahku. Dia yang bakal. Kenapa kekeh dia? Tak boleh. Ya, mohon maaf. Yang kedua, ini mohon maaf Ustaz, ini kajian Ustaz, walaupun dirulangkan lain tempat ini. Yang kedua, apa yang menyebabkan sholat tak menjadi tenang? Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marzan yang ditulis Muhammad Fuad Abdul Baqi, apa itu? La sahata bihadri tu'am wa huwa yudafi'u akhbasani. Jangan menahan buang angin dan jangan menahan buang air kecil. Bu, mohon maaf Pak, tolong ingat ini. Ada dua ciri-ciri uak-uak nahan kentut waktu sholat. Harus tahu ini, harus tahu. Ini perlu, karena tarawih kita ini harus hati-hati. Pertama Bu, ini penelitianku. Aku yang meneliti di dunia. Di dunia cuma aku yang meneliti ini. Ketahui Bu, karena nggak ada kerjaanku itu yang aku tengok-tengok. Pertama, gerakan badan uak tu ke kiri dan ke kanan. Kalau jumpa Bapak Ibu sholat begini Pak, agak jauh Ibu. Biarkan waktu berjuang sampai titik darah terakhir. Jangan ganggu perjuangan waktu. Biarkan. Tengok Bu, tengok. Allah. Kalau nampak gini Bu, agak jauh sedikit. Karena kata orang Melayu, di mana angin bertiup, di situ layar dikembang. Dia stabil dia. Wah, turun pelan-pelan. Kanan-kanan. Yang kedua, ini paling nampak, rukuknya putus-putus. Orang yang normal wuduknya pasti normal, sempurna rukuknya. Allahu Akbar. Tapi orang yang nahan buang angin Bu, ciri-cirinya rukuk waktu putus-putus. Allah. Karena udah di ujung, itulah yang dicepitnya sikit lagi. Itulah yang dicepitnya. Allah Tuhanku. Allah. Jangan sompat ya Allah, malunya aku ya Allah. Aku pula sok pertama, 5 lagi di belakang ya Allah. Allah. Sikit lagi. Begitu mau ruku, datang anak tersenggol. Pip, kurang ajar. Setengah mati ku nahan, ku senggol lagi. Batal. Ini hadis sahih. Jujur Bu. Nikmatkah sholat nahan buang angin? Nah, ini kaji kita. Tak mungkin Nabi dusta, tak mungkin Nabi ngarang, karena sudah pernahlah mungkin dirasakan Nabi menahan buang angin itu meresahkan, maka dikata Nabi jangan kau sholat menahan buang angin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, mohon maaf, hari ini tulul amal, suka berangan-angan, jangan. Maka jangan liar mata ini Bu, jangan liar, fokus ke sejadah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dibacanya lah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dibacanya semua. Allahu Akbar. Tak boleh. Dah. Bapak Ibu baru saya ke tema. Apa makna tema? Udah hampir 1 jam Pak. Baru sholat, kan?
Tolong pikirkan Pak ya. Tolong pikirkan. Apa tadi Pak? Mas Edi, ya Allah, tolong pikirkan, main jarinya, bukan itu Pak. Apa tadi Mak? Oh ini ya, kok awal mula aku tengok ini. Akhlakul karimah. Bapak Ibu, saya langsung aja untuk remaja, karena orang tua panitia. Ada 4 yang merusak anak remaja hari ini Pak. Pertama, zuhur zina fi tilqah. Orang berzina terang-terangan di jalanan. Bu, tolong nasihati anak gadis ibu ini. Kalau udah gatal rasanya nikahkan. Saya kadang-kadang Pak naik tensiku Pak. Yang lebih romantis sekarang yang nggak menikah. Aku bawa biniku yang jilbab kuning ini. Kemana-mana aku bawa ceramain. Kalau aku bilang, Dek, kalau kita goncengan, kau tunjuklah kalau kita keluarga sakinah. Kau perlu, aku kepelu, kau perlu. Kau asalkan ku gonceng besi kereta yang kau pegang, besi kereta. Yang heran aku nggak jatuh pula. Ada pun pas pula tempatnya. Peluk napa peluk, dipeluknya nggak nyampe lo, bajuku ditarik-tariknya, putus kancingnya. Tolong anak seku, Allahu Akbar, anak sekarang luar biasa ya Allah. Ngeri, cantik berdandan, semole indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang pun senang. Semanis cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi kenangan. Jangan ibarat air beria, mengalir deras dangkal tampaknya, berkata sombong beserta congkak, badan tersisi hilang tuanya. Berkata sombong beserta congkak, badan tersisi hilang tuanya. Tak butuh anak gadis ibu, apalagi udah tahu orang pacaran sama yang lain 8 tahun, 5 tahun, 4 tahun, tak ada harga diri perempuan tuh. Makanya kalau udah cocok rasa laki-laki ini, nikahkan. Tengok di luar sana, apalagi dari sini. Oh, jalan Tanjung banyak gelap. Aku pernah udah ku nasihati, Dek, kau berjilbab, tak cocok kau kayak gini di sini. Enggak urusan ustaz. Tolong jaga, sadar. Aku pula disuruhnya sadar. Kau yang di sini, yang urusanku, yang hamilkan aku bukan kau. Allahu Akbar. Betul, memang yang hamil kau, tapi nanti ketika kau hamil, yang diejek bukan kau, agamamu. Baru diam dia. Bu, tolonglah cerewet masalah anak gadis. Adik saya 3 perempuan Bu. Alhamdulillah, udah 1 menikah, 1 lagi di rumah. Oh, kayak mama aku Pak. Yang berapa balik? Musiknya Bang. Jangan lama-lama. Iya loh, heboh kali. Coba. Sekarang kebalik. Anaknya yang nelpon dia, marah-marah dia. Udah di mana nak? Di jalan. Heboh kali mama kayak anak-anak. Sabar napa? Anak sekarang nggak ada sopannya lagi tuh. Begitu tabrakan, buam! Tabrakan anak, pecah kepalanya, keluar isi perutnya, ditengok handphonenya. Ada panggilan di kontaknya, panggilan tak terjawab. Tulisan kontaknya, mamaku. Kenapa? Takut dia ngangkat telepon mamanya disuruh pulang. Anak laki-laki sekarang. Maka tolong Bu, ingatkan, kalau ada nih perempuan, tolong tegas. Kalaupun datang dia apa di situ di rumah, jangan pernah layani. Marah-marahi dia, sindir. Wah Tuhanku. Nah, ngerti anak sekarang, pacaran nggak jelas. Wah Tuhanku. Kalau cocok nikah. Laki-laki yang di teras, gatal kupingnya itu. Nggak ada modal datang ke rumah orang. Tuhanku. Datang lagi, nyindir Bu, kalau sadar. Pulang langsung laki-laki itu. Ini apa enggak betah laki-laki ini datang ke rumah ibu, dikasih martabak, dikasih mie Aceh, dikasih teh manis dingin, makin enak dia. Yang paling dosa besarnya ibu masuk ke kamar, orang itu tinggal di luar di teras. Mana tahu kita apa yang buat orang itu. Maka nikahkan, jangan banyak pilihan, enggak usah. Saya pribadi Bapak Ibu Muhammad, tak banyak diminta mertuaku. Berapa ada duitmu kau nikah? Alhamdulillah nikah. Aku penjaga masjid. Kalau sekarang memang terbalik. Mak, ya awak mau menikah loh Mak. Jadi abang itu nanya Mak, nanya apa? Ya itulah Mak, persiapan Mak. Oh, gimana Mak? Nah, ini ngerti aja kalau ini pasaran Payageli nih, Payageli, Mencirim, Sukamaju, Desa Maju, pasaran 25 lah Bang, 25. Itu uang hangus ya, uang hangus. Uang apa lagi Mak? Uang kebakaran 10.
Ada kebakarannya mah? Iyalah, kok nggak gitu nggak gosong, makanya uang hangus, uang kebakaran. Terakhir apa yang terjadi, Bu? Berzina orang itu duluan, hamil sebulan, terakhir gratis. Hati-hati, kau udah cocok nikahkan. Nah, aku yang paling pak tukang marhabannya. Wih ya Allah Rabbi, Bu bisa undang bisa. Udah nampak gini hamil 4 bulan 3 bulan masih mau lagi marhaban. Dicampakkan wak ini kerincing, nggak ketangkapnya, bocor kepala anak tuh, puam kena kepalanya. Maksudnya apa? Tengok lokasi, tengok maknanya. Oh kayak gitu. Tanda kali ketabrakan. Nggak usah terima lah, karena walaupun dikasihnya gopek, tapi dosanya sama kita. Lumayan. Kalau yang orang hamil, ya jangan yang bodoh kayak ini, kebodoh apa. Marhaban juga, Bu, nikahkan. Yang kedua, apa yang harus remaja? Wa aqqa ummah wa birri shadiqah. Anak zaman sekarang kata Nabi, kalau ngomong sama orang santun, sama keluarga kasar. Anak sekarang kalau ngomong, wih, anjir. Anak sekarang. Hei, jangan bilang-bilang begitu. Tahu kalau anjir itu apa? Dari anjing, biar tahu kan. Dibelok-belokkan, kita yang hancur. Banyak kata-kata yang baik. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah, innalillah. Banyak. Tapi anak sekarang lebih ngikut orang-orang TikTok. Anjir, kata Allahu Akbar. Nggak keke pula deh. Bapak pun Pak sopan sama anak, beradab juga bapak sama anak. Anak jangan dipanggil anggota, anak. Tolonglah robah Pak, kita pun berakhlak lah kita sama anak. Kadang-kadang banyak juga orang tua ini manggil anaknya anggota. Siapa itu Bang? Anggotaku. Anggotanya. Yang nanya pun bocor, berapa anggota Bang? Yang nanya pun bocor. Anggotaku 3. Oh ya, 2 laki-laki 1 perempuan. Anaknya lebih parah. Siapa itu Bang? Bosku. Bukan ayahku lagi, bosku. Hancur. Bu, minta tolong Bu ya, jagalah. Makanya Bu jangan kasar sama laki. Kata Bu jangan kasar sama bini, Pak. Bu, ini mau cerita nyata. Ternyata saya ceramah di rumah sakit. Kalau kasar dia sama bininya, kalau kita sakit Pak, enggak ikhlas dia merawat kita. Enggak ikhlas. Wah perempuan, makanya hargai istri. Aku juga ngerawat abang kan. Wah perempuan baca Yasin, lama lagi loh Dek, Yasin. Biar cepat lewat, udah 2 tahun gini-gini aja. Coba Muhammad, kita sakit Pak, kita santun sama istri. Sedih dia, Bang sehat lah Bang, gak ada kawan awak loh Bang. Kok sehat abang, kan kemana-mana kita loh Bang. Ya Allah, abang lah kawanku Bang. Tapi kalau sakit, gimana ayah Mak? Doakan aja lah, udah parah kali ini. Nggak ada harapan lagi ayah pun. Kata orang pintar, dia pun nggak ngerti. Padahal pintar dia pun nggak ngerti. Makanya Nabi Ayub 18 tahun penyakit kulit, tetap istrinya di sampingnya, merawatnya sampai sembuhnya. Hati-hati Pak, ya kan? Maka jangan kasar sama istri. Ibu pun jangan suka melawan sama laki. Laki-laki ini kalau marah dalam ilmu psikolog cuma 10 detik marahnya. Puang, selesai. Jangan melawan, biarkan dia numbuk pintu. Biarkan ditumbuknya pintu. Puang, tengok tangan waktu. Tekilir besok, tekilir. Kusukkanlah Dek. Makanya jangan kreak, numbuk dinding, bengkak kan bengkak. Iyalah bengkak. Ini laki-laki ini marah cuma 10 detik. Puang, udah selesai. Yang buat kita emosi Pak melawan apa-apa, jangan itu jangan itu apa nggak kena puang koyak 5 juta KDRT. Bahkan Bu, adabnya saja tak boleh awak dengar anak awak berantem. Aku bapak ibu dibilang itu Dil, yo Mak, ku tanya om aku, tak pernah ku dengar om berantem Mak. Macam mana cara adabnya? Oh, orang dulu kalau berumah tangga tinggi akhlaknya, berantem aja laki bini, tak pernah dengar anaknya sampai puluhan tahun. Kenapa bisa gitu Mak? Karena pakai kode. Pakai kode, anak di depan kita udah emosi, dari jauh pakai kode. Masuk kau. Main bibir, masuk kau. Ibunya melawan apa.
LDR apa? Masuk di sini aja. Anak tua ada masuk. Jangan kasar. Makanya Bu, dengar Ibu, meninggal Khadijah, menangis Nabi. Karena Khadijah orangnya lembut, bahkan cemburu Aisyah, lembut kali. Maka kalau meninggal Ibu menangis bapaan, insya Allah setia Ibu. Ya kan? Jangan kasar, akhlaknya baik. Nah, kalau zaman sekarang tengok, muda-muda bakawinan, anak satu core-corean, nikah disanding-sandingkan, corenya di tengah jalan. Udah awak buat mohon maaf pestanya 40 juta habis, cuman 2 bulan habis pernikahan. Kenapa Bu? Karena tak punya adab. Dah, yang ketiga, apa adab yang harus kita ingatkan sekarang? Istighal, tutup aib masa lalu kita. Kalau ada orang ingin berubah. Kalau ada di sini Pak orang mantan preman, mantan pejudi, mantan perampok, mantan penjina, mantan pencuri, masuk masjid, baik sangka. Itu akhlaknya. Kenapa? Kita sekarang kata dalam kitab Adabud Dunya Waddin, Imam Al-Mawardi menyebutkan kalau seandainya setiap kita berbuat salah tercium baunya, tidak akan ada orang yang mau duduk di samping kita. Tak akan ada. Makanya Bu, jangan pernah buruk sangka. Ramadan ini, gitu masuk dia ke masjid, tiba-tiba pakai jilbab, jangan ketawai. Ya Allah Kak, Masya Allah, cantik kali kakak pakai jilbab Kak ya. Masya Allah. Cium dia. Ini enggak pakai jilbab. Ya Allah, wih, bulat kali muka anak. Dia pula anak itu pakai jilbab. Awak yang pakai lobe, ya Allah bang, enggak, bang, abang ini, kenapa rupanya? Ya Allah bang, baru semalam lagi minum, abang udah masuk. Mulut kau, kena kau nanti. Punya masa lalu. Dah, Muhammad akhlak. Yang selain Bapak Ibu, apa yang terakhir dalam Ramadan? Ini saya sampaikan, minta tolong. Penyebutan kalimat yang baik itu dalam lahja Arabi. Jangan bilang lagi Ramadan. Mulai hari ini dan malam ini Ramadan. Kalau Ramadan artinya adalah sakit mata. Ramadan musim panas yang bersangatan. Maka kalimatnya Ramadan. Agak ke Arab-Araban sedikit Bu. Ramadan. Mau ke mana Wak? Mau ke Fajak. Beli apa Wak? Bakso. Satu, apa yang harus kita persiapkan? Etika kita dalam menyambut Ramadan. Pertama, tak guna Wak banyak ibadah kalau ada dosa terhadap sesama. Minta maaf. Cuman satu pesanku Bu, kalau maaf nih, kalau dia dekat nggak usah pakai handphone, datangi. Gara-gara handphone nih kadang-kadang awak minta maaf di grup, mohon maaf lahir dan batin ya, OTW, 5 hari nggak nyampe, OTW, rupanya udah meninggal Wak, OTW jawaban. Lagi jumpa hari ini Bu, sampaikan maaf. Tarik tangan Wak tuh, peluk. Maafkan aku Wak. Terserah Wak mau maaf apa tidak, yang penting ku sampaikan isi hatiku. Kau maksa kau? Bukan Wak. Udah bolak-balik Wak ngelak-ngelak sama aku. Kesana aku mutar Wak. Kesini aku mutar Wak. Sekarang kemana Wak? Kemana? Samping paret. Masuklah Wak, masuk. Rupanya Wak itu udah di gang buntu, tak bisa keluar. Sini Wak, sini. Kita tolong. Saya pribadi Pak, ini diajari guru mertua saya. Baru saya tahu. 1 hari lagi mau puasa, dikumpulkannya kami di rumah. Ba'da Isya. Minta maaf rame-rame. Jadi saya bilang, apa tujuannya dan tulang? Dijawabnya, mana mungkin kita menunggu habis puasa baru minta maaf? Salahlah kita. Sementara kata Nabi, tak diterima amal ibadahmu kalau kau tak minta maaf. Sebelum masuk Ramadan, yang minta maaf. Orang sekarang terbalik. Habis Ramadan, baru minta maaf. Yang betul itu Bu, sebelum Ramadan minta maaf. Pertama, wal aqrabin, orang terdekat. Siapa itu? Suami istri. Ini jangan laki orang disambar, laki dulu, laki ibu. Pegang tangannya, pegang. Tapi jangan minta maaf depan anak, diejei kita. Di kamar berdua, biar hikmat. Kalau berdua, depan anak, maafin ya. Ngejek, memang mulut kau ngejek aja. Di kamar berdua, salam bapak tuh, tatap mukanya. Aku mau jujur sama abang bang. Apa dek? Selama ini kan nggak pernah aku jujur sama abang bang. 12 tahun kan nikah bang, sering bilang duit abang kan bang. Iya. Apa kata orang pintar bang? Katanya bukan orang jauh, orang dekat.
Itulah bang, selama ini nggak payah kali aku jujur bang. Aku udah pencuri itu. Jadi waktu selama ini kau nggak ngaku kau. Iya bang, memang perempuan nih pak. Dimanapun dirondokkan duit bapak, terciumnya. Indra penciuman tertinggi perempuan. Udah dirondokkan waktu di bawah KTP, koyak juga, dapat ibu tujuh. Limpul, alhamdulillah limpul. Tak jadi beli rokok Surya Wat. Ya minta maaf. Apalah media, ini juga media pun bisa minta maaf. Handphone, WA, Facebook, Instagram, manfaatkan kalau dia orang jauh. Makanya mungkin saya pernah ceritakan di sini, tapi saya mohon maaf, mungkin di masjid belum pernah. Di FKSM udah pernah. Mohon maaf ya, saya pernah diundang orang di Mahato, kilometer 20, masuk dalam luar biasa tanah liat semua. Allahu Akbar, luar biasa. Ustadz bisa ceramah di kampung kami? Bisa. Di mananya? Bagan Batu. Rupanya di bodoh-bodohnya aku. Rupanya Mahato. Bagan Batu dekat Mahato hampir 2,5 jam, hampir 3 jam. Jalan tak ada yang bagus, tanah liat merah. Allahu Akbar. Sampai naik makmur aku bu. Oh, tahulah naik makmur. Oi, bangkunya kecil. Aku satu doa aku kok naik bus. Jangan mama di sampingku. Karena rewel. Geser napa. Udah di ujung pantatku masih geser. Lain lagi goninya di bawah mata kakiku. Lain lagi ayunannya di mukaku. Apa enggak? Kena siksa lah aku 12 jam begini. Allahu Akbar. Dah sampai di Bagan Batu. Dijemput panitia. Ustaz, udah sampai di simpang. Udah sampai pak. Dijemput naik kereta yang nggak ada sayapnya, bannya ban cangkol. Naiklah aku bawa PU. Begitu naik aku, kupijak kakiku, nggak ada pijakan kakinya kiri kanan. 2 jam kayak layangan laku pak, demi Allah kayak gini. Kemana aku letakkan kakiku? Kok aku letakkan ke kanan lepot gosong selepku. Makanya ngangkang tergantung. Apa nggak naik betis aku? Ceramah pun aku naik begini aku ceramah. Sakit ini. 2,5 jam. Sampai di Medan, makasih banyak ya Ustadz ya, jamaah senang. Dalam hatiku, iya kau senang, aku yang terancam kupikir. Sampai di Medan, masuk SMS. Oh, SMS ini santun kali. ASS, oh, aku jawablah www. Enak kali aku jawab waalaikumsalam. Berpahala dia, aku tak dapat pahala. Jadi kalau orang begitu pak jawab aja. ASS, apa itu? Amerika Serikat setempat. www, wow. Dibuat nilai SMS. Assalamualaikum ASS. Tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa melangkah. Ku jawab di bawahnya, tolong berobat 2 hari ini, Wak. Ini tanda-tanda stroke. Kalau enggak berobat 2 malam ini tak bisa Wak puasa. Memang enggak ada otak, kau kurang ajar kata Wak. Betul lah, tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa. Apakah stroke itu? Jadi jangan buat bahasa yang tidak-tidak. Kalau minta maaf. Laki bini ngaku. Sama jamaah ngaku. Habis sholat tarik tangannya, peluk dia, maafkan. Isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah. Qati'ur rahim. Baru yang kedua. Wajarusu. Tetangga yang jahat. Bu, tahu ibu dulu akhlak orang bertetangga? Tukar bukaan. Indah kali dulu pak. Orang-orang dulu berakhlak kalau puasa. Aku udah korban aku bu. Oma aku menyuruh aku ngasih bukaan. Deal. Yo mak, kasih bukan sama waktu ya. Ini kolak pisang 1 piring. Tok. Waalaikumsalam Wak. Waalaikumsalam. Apa ya Dil? Kasih bukaan Wak. Memang mama kau luar biasa lah. Alhamdulillah. Makasih Dil ya. Iya Wak. Balasannya kosong. Apa lagi Dil? Ada Wak. Baliklah aku. Hari kedua aku antar lagi. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Apa lagi Dil? Mama ngantar bukaan Wak. Bukan apa lagi? Bubur kacang Wak. Memang mama kau luar biasa ya Allah Rabbi. Kirim salam sama mama kau ya. Ranjing kali mama kau. Dah hari kedua masih kosong. Allahu Akbar. Hari ketiga keempat tak balik-balik piringku, tak mau ku kasih lagi. Datang mama aku, macam mana piring kita semalam? Sama uak tu. Memanglah uak kau udah dikasih bukan, piring pun tak balik. Tolong Bapak Ibu, orang dulu nikmat kali. Nah, makanya ke masjid sedekah kita robah. Ini yang kedua. Ketiga, pertama putus silaturahim, yang kedua jangan bertetangga jahat, yang ketiga sedekah terbaik. Di sini Pak BKM 1 hari berapa orang ngasih bukaan Pak? 4. Tolong Bu, tolong aku minta tolong Bu. Tolong robahlah dulu bukaan kita. Saya lama-lama aku tengok bukaan di masjid ini sepele orang. Asik gorengan aja tiap hari. 4 abang beradik ini tak pernah terpisah dalam setiap hari. Itulah yang mengawali aku sampai 30 hari Ramadan.
risol bakwan tempe tahu isi, risol bakwan tiap hari Pak, risol. Bu, kami perlu gizi. Apa enggak serak-surakan orang minyak semua. Tolonglah kayak gini, bolu pisang, agak naik lah sikit. Ini gorengan, ditengok pun risol, cabenya 2 di dalam tak bertangkai, dimakan waktu kertuk. Mati aku. Kenapa waktu makan ku cabenya? Mencret waktu biasa. Kalau banyak yang tua-tua Bu, kasih yang lembut-lembut. Nah, kalau tua-tua di sini buka, kasih lembut-lembut, ongol-ongol. Nggak capek waktu ngunyahnya. Begitu masuk, masuk ke dalam. Jangan kasih kue lapis. Kalaupun waktu ngambil kue lapis, Pak, jangan cakapi waktu. Biarkan waktu oper-operan sampai lumat antara masuk gigi atau habis kue. Karena waktu gigi palsu semua, udah gigi palsu, diambilnya lagi kue lapis. Apa nggak lengket, tarik-tarikan, oper kanan, oper kirinya. Telan lawa, takut nanti telan gigi pula yang masuk. Nah, pula tetelan gigi yang masuk ke dalam, kue yang loncat keluar, apa enggak kacau itu. Kasih yang baik-baik, ya kan? Minta tolong sama Ibu. Nah, yang terakhir, jangan ria dalam ibadah. Bu, enggak usah upload lah, Ibu ya. Makanan Ibu enggak usah diupload. Banyak kawan kita yang tak makan kalau buka puasa. Kadang-kadang ya Allah, tiap hari menu hari ini daun ubi tumbuk, sambal teri campur kacang, campur dengan sambal. Yang mau kemari ya, dibuka, ditunggu, datang awak, dikuncinya pintunya. Kan bohong namanya itu. Kasih yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian dalam penyampaian yang kurang berkenan, kata-kata saya yang tidak pada layak tempatnya, itulah kelemahan saya berbicara. Semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Semakin banyak juga bicara, semakin banyak celah. Maka semakin banyak juga lah saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.